Bapak, terima kasih buat pagi ini kami tetap semangat mengikuti perenungan firman di pagi hari, karena ini merupakan bekal, kekuatan, rema sepanjang kami menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu mau memberikan semangat, Engkau selalu mau memberikan kekuatan, rahasia di balik firman-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sampaikan ini akan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Hari ini tetap semangat ya. Siapa yang panik-panik, hari-hari ini banyak orang lagi ngalami kepanikan. Banyak orang sudah ngalami ketakutan yang sangat-sangat ya. Kita lihat berita-berita, aduh serem saudara ya. Orang makin jahat, lihat pembunuhan sampai dimutilasi hanya gara-gara uang. Kita semua tahu berita-berita hari-hari ini ya. Anak muda saling adu kekuatan sampai begitu tega. Lihat anak masih di bawah 20 tahun, kalau sudah hajar orang, sudah tidak punya hati nurani. Kita semua hari-hari ini perlu kita ini berlindung kepada perlindungan yang maha tinggi ya. Karena nggak ada kekuatan lain selain cuman kita bisa berlindung. Karena kita nggak tahu ada banyak orang jahat di sekitar kita. Ada banyak apa yang akan terjadi di depan. Yang pasti masa sukar, yang jahat makin jahat. Kasih setiap orang itu menjadi hambar. Sudah tidak ada kasih lagi, tawar hati. Orang kalau tidak punya kasih, apa yang akan dilakukan? Ya pasti raja tega saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas tentang khotbah bagaimana berhenti untuk panik. Kita buka dulu ya ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 5. Hari ini siapapun kita tidak perlu takut. Ketika saya baca 1 Petrus 1 ayat 5, ini ayat yang menjadi kekuatan buat siapapun yang mendengar hari ini. 1 Petrus 1 ayat 5 ya, shalom. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita hari ini kuat, percayalah, karena yang memelihara saudara itu kekuatan Allah. Karena iman, orang hari ini bisa kuat karena kekuatan Allah itu karena iman pendengaranmu akan firman Tuhan. Sementara kita bertahan, kita juga hari ini harus kaya akan iman kepada kebenaran firman. Supaya kita percaya, orang yang dipelihara dengan kekuatan Allah, sumbernya firman, kita ini tidak akan roboh dalam bencana. Kita ini semua akan dibawa semakin hari semakin kuat. Jujur, waktu hari-hari terakhir ini Tuhan beberapa saat memberikan saya peneguhan. Tuhan bicara buat hidup saya. Aku izinkan engkau ngalami proses sampai 12 tahun lebih. Itu bukan untuk hal sekedar engkau pulih Eli, sekedar aku mengenakan dagingmu, engkau hidup bahagia daging hanya karena engkau disayang kembali suamimu. Tapi targetku adalah supaya engkau menjadi raja waliku yang terbang tinggi di atas badai. Itu target Tuhan. Kalau kita sekedar dipulihkan tapi kita belum bisa menjadi raja wali, maka suatu kali kita akan digulung badai. Tangkap saudara, waktu Tuhan memberikan pengertian hikmat itu kepada saya cuma merenung, iya ya, kalau saya dipulihkan cepat,
saya tidak jadi raja walinya Kristus, suatu kali ada badai, saya akan tergulung oleh badai. Tapi kalau kita sudah dipersiapkan jadi raja wali itu apa? Firman Tuhan berkata di Yesaya, itu terbang tingginya di atas badai. Jadi suatu kali engkau diterpa badai, dunia ini mengalami keadaan yang sulit, engkau tidak lagi menjadi orang Kristen yang digulung badai. Ada banyak orang yang hari-hari ini dulu bisa kesaksian, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Ya, satu kali saya pernah bercerita, ada seorang yang hari itu cinta Tuhan, ya, semuanya cinta Tuhan, melayani Tuhan, suami istri semangat, bahkan ketika dia sakit disembuhkan juga satu kekuatan, dia dapat mujizat. Hari itu dia mengalami kesulitan ekonomi, dia diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dia berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tapi satu kali dia mengalami keadaan badai di mana anaknya tiba-tiba meninggal. Ya, tidak ada sakit, tiba-tiba meninggal. Saudara tahu apa yang dilakukan? Hari itu satu keluarga mulai tanda tanya, tanda seru, dan mulai meragukan Tuhan. Bahkan mereka mulai belajar untuk marah, melupakan Tuhan, dianggap Tuhan tidak adil buat hidupnya. Itu sebabnya kita semua ini tidak bisa mengatur kehidupan Tuhan. Aku punya maunya baik-baik Tuhan. Jangan sampai aku kehilangan ini, jangan sampai aku kehilangan ini. Semakin engkau mengatur Tuhan, jangan sampai kehilangan ini, iblis itu yang paling tahu apa yang menjadi ketakutanmu. Percayalah hari ini, kalau kita sedang dipersiapkan Tuhan di dalam proses yang tidak mudah untuk saudara dan saya lewati, jangan panik. Kita ini cuma dipersiapkan Tuhan jadi raja wali supaya engkau bisa bersaksi, engkau bisa top up kekuatan buat orang yang lagi lemot hari ini, orang yang lagi panik, bisa engkau topang dengan pengalaman hidupmu seperti saya. Hari ini saya tahu bahwa target Tuhan adalah menjadi raja walinya Kristus, karena Tuhan itu jelas butuh alat peraga, dia jelas butuh marketing di dunia untuk bisa mewartakan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Gimana kalau saudara tidak pernah ngerasain hebatnya pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit? Saudara bisa kasih kekuatan orang lain nggak? Makanya orang banyak bilang gini, Bu, orang yang sudah ngalami badai lagi berkhotbah sama orang yang hanya teori, itu kandungan kuasa khotbahnya beda ya Bu Eli. Saya melihat Bu Eli pada waktu Bu Eli berkhotbah, Bu Eli bisa nanamkan satu kekuatan yang buat kita ini rasanya mendapat siraman rohani itu langsung seger Bu Eli. Itu karena apa? Karena ketika kita dipersiapkan, kita punya pengalaman hidup bagaimana Tuhan pelihara, Tuhan top up. Di situ kita juga bisa menyampaikan pesan Tuhan. Makanya kita ini dipersiapkan jadi raja wali supaya jadi marketingnya Tuhan, alat peraga untuk mewartakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana setianya Tuhan di saat semuanya sudah tidak ada yang setia sama saudara. Mungkin kita hari ini ditinggalkan orang-orang karena kita lagi ngalami keadaan di bawah, orang-orang sekitar saudara takut kabur, takut dihutangi semua. Tapi ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang dia setia menemani saudara dalam keadaan apapun. Dia tetap Allah yang setia, dia Allah yang tidak pernah berubah kesetiaannya, tidak pernah berubah kuasanya, tidak pernah berubah sumber yang dia miliki. Dia selalu sama, setia buat saudara dan saya. Yuk kita percaya di 1 Petrus 1 ayat 5. Kita sambil menantikan keselamatan, kedatangan Tuhan untuk menjemput saudara dan saya, maka kita hari-hari ini tetaplah dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena iman kita tetap teguh, maka ketika iman
imanmu tetap teguh, engkau pasti dipelihara di dalam kekuatan yang tidak terbatas. Orang kalau dipelihara dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas, kita juga jadi orang yang tidak terbatas. Kita pasti kuat, kita pasti terbang tinggi, kita pasti bisa mewartakan di tengah kelemahan kita. Kita tetap berkata, enggak, Tuhanku tetap baik. Loh, suamimu punya anak 2 sampean, suamimu enggak peduli sama engkau, oh Tuhanku tetap baik. Kenapa? Karena hidup ini bukan ditentukan oleh bagaimana kenyamanan dunia, tapi Tuhan tetap baik. Di tengah masa yang tersulit, saya makin kuat, saya hidup makin jadi berkat, hidup saya berubah, saya bisa melepaskan pengampunan, saya tetap bisa mengasihi suami saya tetap bisa setia, saya tetap bisa hidup jadi berkat. Itulah mujizat yang terjadi dalam hidup saya untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, kita jangan samakan kita sama orang dunia. Orang dunia standarnya cuman materi. Kalau diberkati, nyaman, baru Tuhan itu baik, baru hidup kita bahagia. Tapi sekali lagi, hidup bahagiamu karena kita sudah punya segala-galanya, yaitu Yesus Kristus. Itu harta yang paling terbesar. Kalau engkau nggak punya Yesus, engkau nggak selamat loh saudara. Makanya jangan menuntut apapun. Saya selalu ngajari setiap orang, saya berkata gini, apa yang terbesar dalam hidupmu? Daud itu luar biasa. Tuhan, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Itu teriakan Daud. Yang penting jangan pernah ambil. Kenapa? Karena Daud tahu harta yang terbesar dalam hidupnya hanya ketika dia memiliki Tuhan yang segala-galanya. Hari ini jangan tunggu bahagia kalau engkau punya rumah, engkau hutangmu lunas, suamimu balik mencintai engkau, baru itu standar bahagia. Hari ini juga siapapun saudara yang bergabung pagi ini, kita semua orang yang berbahagia. Kita semua adalah orang-orang yang berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Siapa saudara? Wow, pewaris. Kerajaan dunia, harta dunia, saudara tidak miliki, tidak habis 7 turunan, saudara tidak bisa memiliki itu. Mungkin saudara sering bandingkan hidupmu. Bu Eli, hidup saya ini susah, orang lain tuh enak ya Bu Eli, bisa keluar negeri, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa makan steak ya Bu Eli, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya 1 bulan sekali, tidak apa-apa Bu, tidak kolesterol Bu, tidak bisa makan enak. Yang penting ibu tahu, hari ini orang kaya, orang miskin, orang sederhana, semua sama. Makannya 3 kali. Kapasitas perutnya juga tidak bisa diisi lebih dari itu. Kadang-kadang orang kaya pun juga ingin makan tahu tempe, sayur kangkung, ya semuanya sama, nggak ada kapasitas yang membedakan. Apakah orang kaya bisa makan 1 hari 10 kali? Apakah orang kaya bisa makan setiap kali steak? Lama-lama juga bosan. Sama dengan kehidupan saudara. Siapapun kita yang sederhana hari ini, ucaplah syukur karena di tangan saudara ada harta yang melebihi segala-galanya, yaitu iman percayamu kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang membuat kita semua tidak perlu panik. Kalau yang segala-galanya itu ada di dalam tangan saudara, dan saudara sudah ditetapkan jadi pewaris kerajaan Allah yang kaya, yang tidak tergoncangkan oleh keadaan dunia ini. Takut apa? Takut apa? Alasan apa saudara perlu panik? Saudara biasa-biasa wong jadi pewaris. Orang dunia konglomerat belum tentu pewaris kalau hidupnya tidak percaya kepada Yesus. Lah kita semua sudah dapat pewaris. Amin. Yuk kita lihat ya ayatnya. Kita percaya hari-hari ini saya cuma bisa bangun kekuatan saudara, karena Tuhan cuma kasih pesan buat hidup saya. Eli, kalau iblis gencar melemparkan racun
racun buat anak-anakku. Engkau harus gencar melemparkan firman buat anak-anakku. Karena hanya firman-Ku yang bisa memerdekakan mereka. Hanya firman-Ku kekuatan mereka untuk bertahan sampai akhir. Dan mereka pasti akan memperoleh hidup dan keluar lebih dari pemenang. Hari ini lempar iblis dengan firman. Kalau dia lempar dengan fakta, kita lempar dia dengan firman. Amin. Nahum 1 ayat 7 sampai 8a ya. Saya persiapkan ayat ini tadi malam satu persatu, saya mulai tata saudara ya. Dengan berkhotbah seperti ini saudara kuat, saya juga kuat ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga tidak lebih pinter dari saudara, tapi saya juga belajar dan apa yang saya tangkap saya bagikan ya. Saya juga siap kok dikoreksi. Saya juga bukan gurui saudara, tapi apa yang saya baca, apa yang saya terima pewahyuan dari Tuhan, itulah yang saya sampaikan. Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Tuhan itu baik-baik ya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Orang panik berarti engkau sedang susah. Hari ini banyak orang susah, tidak bisa lari dari kenyataan. Setiap kali saya ketemu orang pasti bicara, "Bu, hari ini keadaan saya susah di titik nadir." Yuk mulai hari ini kita tahu kalau kita lagi susah, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, tempat pengungsian. Jadi jangan ngungsi di mana-mana, hanya ngungsi aja sama Tuhan yang baik karena Dia sumber segalanya buat hidup saudara. Lihat ya, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bukan hanya tempat pengungsian pada waktu susah, tapi saking baiknya Dia juga kenal siapa orang yang datang. Hari ini mungkin Bu Prisil, Pak Krismon, Yohana susah, dan engkau datang ngungsi sama Tuhan, dan kau berkata, "Tuhan, aku butuh satu keuanganku dipulihkan Tuhan." Aku mengucap syukur sampai kalau hari ini di tengah hutang aku masih tetap bisa dipelihara hidup. Kira-kira Tuhan kenal enggak saudara satu persatu? Firman ini jelas berkata, Dia bukan hanya tempat pengungsian, tapi luar biasanya Dia kenal siapa yang namanya Kristin, siapa yang namanya Santi. Dia mengenal saudara yang berlindung kepadanya. 8a. Dan pada waktu Tuhan kenal apa yang menjadi kebutuhanmu, ketakutanmu, kepanikanmu, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Hari ini percayalah, di sisi banjir air mata, kalau diseberangkan Tuhan, maka engkau tidak akan, banjir air mata ini tidak akan menenggelamkan hidupmu, karena Tuhan menyeberangkan engkau. Dan kalau engkau diseberangkan, engkau bukan banjir air mata, tapi banjir mata air. Sekali lagi, pada waktu kita mengungsi di tengah kesusahan kepada Tuhan yang baik, Dia kenal kebutuhanmu, Dia tahu siapa saudara hari ini, Dia tahu kepanikanmu, Dia tahu rasa khawatirmu. Dan ketika kita mengungsi, kita melepaskan panik, kita ganti mengungsi percaya kepada Tuhan. Dia menyeberangkan saudara dari banjir air mata menjadi banjir mata air kehidupan. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut. Siapapun kita banjir air mata, berjalanlah penuh bersama kekuatan Tuhan. Karena kita hari ini bukan ditetapkan orang-orang yang diseberangkan untuk dihanyutkan. Kita bukan orang-orang yang diseberangkan untuk dihancurkan, untuk ditenggelamkan. Tapi kita orang-orang yang diseberangkan dari banjir air mata untuk menikmati mata air kehidupan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Itu sebabnya hari ini yuk, siapapun kita yang bergabung pagi ini, berhentilah untuk panik. Kita tidak akan pernah panik
kita akan melihat ya satu ayat lagi yang bagus. Saya buka satu persatu dulu ya, supaya saudara hari ini dapat kekuatan yang benar-benar vitamin. Firman Tuhan ini vitamin loh buat saudara. Orang kalau minum vitamin rasanya segar ya. Kita juga kalau vitamin C buat segar tubuh, tapi kalau vitamin firman Tuhan buat segar jiwa saudara. Orang yang sudah depresi secara jiwa ya, orang yang hari ini panik, orang yang hari ini khawatir, itu jiwanya lagi capek, jiwanya lagi lelah. Kalau sudah diisi firman, saudara akan segar, saudara akan dapat ekstra jos kekuatan yang mengalir dari Tuhan. Baca ayat Yesaya 66 ayat 2b. Yesaya 66 ayat 2b terlebih dahulu. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Lihat ya, Tuhan pandang siapa? Tuhan kenal enggak orang yang ngungsi? Dan Tuhan pandang kepada orang yang tertindas, yang lagi patah semangatnya, panik, khawatir, depresi itu tadi, yang gentar kepada firman-Ku. Sekali lagi Tuhan berkata, nak, aku lagi memandang orang yang tertindas hari ini karena perbuatan jahat orang lain, tertindas masalah, tertindas hutang, tertindas oleh ulah pelakor, dan yang patah semangatnya, yang sudah putus asa, panik, nggak tahu lagi Tuhan jalan keluar gimana Tuhan. Nggak usah dipikir. Sekali lagi khotbah saya kemarin, siapa yang belum lihat khotbah saya kemarin, lihat ya. Ketaatan itu luar biasa. Kita ini diciptakan jadi pribadi yang bukan serba tahu ya. Kita ini bukan menjadi pribadi yang serba bisa. Itu sebabnya kita hari ini Tuhan berkata, aku lagi memandang orang yang lagi tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Itu tadi kemarin khotbah saya, orang yang gentar terhadap firman itu akan menikmati sesuatu yang beruntung, disayangi, dilepaskan dari yang namanya jerat maut malapetaka. Kalau kita hari ini menjadi orang-orang yang patah semangat, yakinlah Tuhan lagi pandang saudara yang sudah putus asa, yang lagi tertindas. Lihat ayat ke-12-nya, kita lihat ya. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat yang ke-12. Bisa dibantu catat ya, nanti orang yang baru join nggak bingung. Yesaya 66 ayat 2b dan 12. Yesaya 66 ayat 2b dan 12. Lihat ya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan. Orang yang patah semangat, yang tertindas, sesungguhnya senyatanya apa yang Tuhan alirkan, yaitu keselamatan seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Wow, sudah keselamatan, kekayaan, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Kebajikan Tuhan akan kita lihat, kebaikannya Tuhan hari-hari ini di tengah masa engkau mengungsi karena engkau tahu engkau lagi susah. Senyatanya Dia lagi membawa saudara, menyeberangkan saudara dari banjir air mata ke banjir mata air kehidupan. Engkau akan menikmati keselamatan, yaitu seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang banjir. Saudara nanti akan lihat ada banyak kekayaan orang berdosa, kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir dalam lumbung orang benar seperti banjir. Bahkan engkau akan digendong-gendong, dibelai-belai. Orang lain tidak merasakan belayan gendongan Tuhan, saudara akan digendong di tengah masa sukar. Engkau akan
akan lihat tetap kebaikan Tuhan. Sekalipun masa sukar harus terjadi. Engkau lihat gempa bumi, engkau lihat bencana alam, engkau lihat bencana kelaparan, engkau lihat tetanggamu sendiri bangkrut, mereka ngalami resesi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau berbicara digendong, dibelai-belai, kita akan tetap mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan belaka seumur hidup. Wow, saudara simpen loh ayat-ayat ini. Itu buat perenungan kita. Saya waktu persiapkan ayat ini, saya bilang Tuhan tuh luar biasa ya. Justru di masa-masa kita penuh ketakutan lihat dunia yang akan berakhir, tapi kita diteguhkan sama Tuhan, nak, keselamatanku itu seperti sungai. Kekayaan yang akan aku alirkan dalam lumbumu itu seperti mata air yang membanjir, batang air banjir nanti kamu. Engkau akan lihat banjir mata air yang luar biasa, dan kau akan tetap aku belai-belai, aku gendong di pangkuanku. Bayangin kalau kita ada di pangkuannya Tuhan, kira-kira kita ini takut enggak, saudara? Makanya hari ini keluarlah dari kepanikan. Enggak ada jalan lain bagaimana kita mau keluar, berhenti untuk panik, keluar dari kepanikan. Yuk kita lihat ayatnya hari ini. 3 hal yang akan saya bahas ya, bagaimana hari ini kita harus bisa keluar dari kepanikan. Yang pertama kita baca dulu Daud. Jadi hari ini siapapun yang bergabung pada pagi ini, kita jangan pernah panik ya. Banjir sedang terjadi, banjir resesi, banjir masalah, banjir keadaan dunia. Kita serem loh lihat dunia hari-hari ini ya. Tadi belum saya sempat lihat di Tel Aviv. Kenapa itu tadi saya lihat yang orang polisi lagi ya, gencatan senjata, saya tidak tahu itu kenapa itu. Tapi kita lihat hari-hari ini serem, saudara. Dunia lagi ngalami kepanikan di mana-mana. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah panik ya. Yuk kita baca di Mazmur 32 ayat 6 sampai 7. Jadi kita tahu ya, Tuhan tempat pengungsian pada waktu engkau susah karena Dia baik. Ketika Dia baik, saya rangkum ini supaya gampang dari ayat-ayat itu. Saudara gampang ingatnya. Ketika Dia baik, pada waktu engkau mengungsi, Dia kenal siapa saudara. Oh, Krismon butuh dipulihkan dalam hal keuangan. Oh, Hani butuh dipulihkan dalam kesehatan. Oh, Elin butuh dipulihkan dalam hal rumah tangga. Dia kenal. Dan setelah Dia kenal, maka Tuhan bilang gini, jangan takut ya, Elin, Krismon, siapa, Mimi, Rina, semuanya, Santi, Mami Feni, Sonya ya, jangan takut. Karena dari keadaan banjir, engkau tidak akan tenggelam. Nanti banjir masalah air mata ini, aku akan menyeberangkan engkau ke banjir, bukan lagi banjir dari air mata, tapi mata air kehidupan. Dan engkau akan lihat di Yesaya 62 tadi dicatat 2b dan 12. Engkau akan melihat mata air kehidupan itu apa? Keselamatan yang seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa yang membanjir, banjir saudara. Dan engkau akan melihat kebaikanku, aku yang gendong engkau, aku yang akan pangku engkau di dalam keadaan yang sulit. Dan engkau akan lihat bagaimana kebaikanku akan terjadi. Jangan takut, jangan takut. Nah, kita lihat belajar dari seorang Daud. Yuk kita sama-sama baca, setelah itu kita selesai. Kenapa kita hari ini? Mazmur 32 ayat 6 sampai 7. Mazmur 32 ya, ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama, boleh dicatat ya ayatnya. Jadi kita perlu keluar dari kepanikan. Kalau kita tidak keluar dari kepanikan, maka kepanikan itu akan menggulung hidupmu. Imanmu habis, kekuatan doamu habis, kekuatanmu untuk semangat dengar firman Tuhan juga habis. Maka kalau yang doa firman, kekuatanmu, imanmu habis, maka hidupmu pasti hancur. Karena tanpa iman, saudara tidak akan bisa bangkit, move on. Saudara tidak akan bisa melihat jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu butuh iman, saudara. Tuhan selalu berkata, sekali lagi, jadilah menurut imanmu, bukan jadilah menurut faktamu. Faktamu
kamu ancur, it's okay. Kalau imanmu teguh dan engkau mengucapkan declare firman, maka jadilah menurut ucapanmu dan imanmu itu. Karena seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Bilangan 14 ayat 28. Waktu kita declare, kita mempercayai firman, Tuhan bertindak. Imanmu dilakukan. Apa yang kau percayai di dalam Tuhan, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, kalau imanmu tidak teguh, engkau tidak akan lihat mujizat. Tapi kalau imanmu teguh, engkau akan berjalan hidup dari mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan. Itulah target Tuhan dalam hidup orang benar. Mazmur 32 ayat 6-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh. Lihat ya, orang saleh. Orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Hari ini Tuhan dekat sama saudara, hanya sejauh doa. Orang saleh berdoa. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak ada melandanya. Saya ini kaget ya, ngumpulin ayat ini random. Karena ketika saya persiapkan, saya bilang gini, Tuhan kasih ayat apa? Lah kok dari tadi banjir ya. Nahum banjir, Yesaya banjir. Loh, siapin Mazmur itu loh, kok bisa banjir? Coba saudara pikir ya, kan saya waktu tadi malam siapin ayat gini. Loh. Kok ayat ini kan dalam satu Alkitab kata banjir itu enggak banyak loh saudara. Lah kok saya ini bisa random, tapi randomnya bisa banjir dari tadi. Saya sampai waktu tadi malam nyiapin firman itu ya, saya jujur semalam itu ketiduran saudara. Setelah live saya saya cuman sebentar di tempat tidur, saya maunya siapin firman, tiba-tiba saya ketiduran. Sampai kira-kira jam 12.30 saya bangun, saya gini, belum siapin besok khotbah, saya hampir lupa gitu ya. Setelah itu saya mulai siapin ayat. Herannya kok dapat kata banjir, berarti ini peneguhan loh saudara. Siapapun kita yang alami banjir masalah, banjir air mata, keluar dari kepanikan. Lihat ya kata-katanya. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi siapa yang mengalami banjir masalah, percayalah, tidak ada banjir besar melanda saudara. Banjir itu diseberangkan jadi mata air. Tidak ada banjir yang akan menimpa saudara, banjirnya besar lagi sampai saudara tenggelam. Tidak ada ya. Engkaulah, ayat ke-7, engkaulah persembunyian bagiku. Nah, sembunyi lagi, ngungsi lagi. Saya sampai heran, kok bisa ya? Lihat ya, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Lihat ya, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Apa yang saudara tangkap dari ayat Mazmur 32 ayat 6-7? Ini kata-kata pesan firman Tuhan. Nah, hari ini kalau engkau jadi orang benar, tenang. Memang kau tidak bisa lari dari banjir. Dunia ini semua lagi ngalami banjir masalah. Bukan saudara saja, tapi orang saleh yang berdoa sama Tuhan. Ingat ya nak, banjir yang menimpa hidup rumah tangga, keuanganmu, kesehatanmu, itu tidak akan pernah berakhir dengan banjir besar. Tapi aku akan menyeberangkan engkau di tengah kesesakanmu. Engkau berlindung ngungsi sama aku. Yang kau lihat nanti hasilnya, aku pasti meluputkan engkau dan engkau akan bersorak-sorai. Ayat 7 jelas berkata, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Orang kalau ngungsi, siapa yang mengelilingi saudara di tempat pengungsian itu? Ya Tuhan. Jadi waktu kita mengungsi sama Tuhan, yang ngelilingi kita ini kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, sumbernya surga yang tidak terbatas, sehingga kita luput dari banjir besar, malah kita bersorak-sorak. 3 hal saudara, mengapa kita harus keluar dari panik ya? Mengapa kita perlu keluar dari kepanikan? Yang pertama, Tuhan menyembunyikan kita waktu banjir.
Tangkep ya, sudah dipageri. Yang kedua, Tuhan menjagai kita waktu kesesakan. Di tempat pengungsian itu seperti itu, saudara. Jadi kalau kita ngungsi dan kita hari ini cuma melakukan bagian kita, nanti saya akan bahas bagian kita. Selain berdoa apa Bu Eli? Gampang. Orang berdoa tidak perlu modal. Orang berdoa bisa dilakukan dimanapun saudara berada hari ini. Saya kalau dimanapun selalu ingat, Tuhan ingatkan saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya selalu berdoa dalam hati saya, dalam perjalanan banyak mengucap syukur. Terima kasih buat karya keselamatanmu dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikanmu dalam hidupku. Itu sudah doa. Itu sudah doa. Daripada pikiran ini melayang kemana-mana, lebih baik fokus sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Itu yang diingat, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjagai kita pada waktu kesesakan. Yang ketiga, Tuhan meluputkan kita dari kehancuran, yaitu kita akan melihat hasil sorak-sorai. Jadi 3 alasan ini akan membawa kita keluar dari kepanikan. Yang penting ngungsi. Pada waktu ngungsi, maka Tuhan itu akan melindungi saudara, yaitu yang pertama, Dia menyembunyikan kita saat banjir. Yang kedua, Dia menjagai kita saat kesesakan. Yang ketiga, Tuhan meluputkan kita dari kehancuran. Tidak ada banjir besar, justru hasilnya diluputkan untuk bersorak-sorai. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini kita tidak ada lain, berdoa. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Kita buka di Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Sebentar lagi kita akan selesai ya. Nanti next kita bahas kenapa kita harus diproses sama Tuhan, itu next. Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Banyak kesakitan yang diderita orang fasik. Hari ini penderitaan itu bukan hanya orang benar. Orang fasik, orang berdosa itu banyak mengalami kesakitan. Lihat ya kata-kata api. Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Tetapi lihat ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Loh, lihat saudara ya. Kalau kita ngungsi, yang ngelilingi kita itu kebaikan kasih setia Tuhan. Makanya orang mengungsi itu pasti disembunyikan dari banjir besar, tidak akan melanda, dijaga pada waktu kesesakan. Yang ketiga, diluputkan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengelilingi orang percaya dengan kasih setia. Jangan berbicara, tuh Bu Eli, saya ini dikelilingi hutang, saya ini dikelilingi penyakit, saya ini dikelilingi dengan wanita-wanita simpanan suami saya. Tidak ada yang ngomong itu lagi. Kita mengerti firman. Lihat ya, Tuhan berkata, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang benar. Bersorak-soraklah hai orang jujur. Makanya kenapa saya selalu ngajak jemaat Victory, jemaat online, onsite ya. Saya selalu bilang gini, ndak usah sedih, sudah ndak usah sedih. Lah firman Tuhan ini loh, ngajak saudara di tengah masa-masa kesesakan saudara, banjir, masalah pun Tuhan tetap bilang gini, nak, selain berdoa, aku akan melakukan perkara yang besar pada waktu engkau percaya saja. Yang ketiga, bersukacita dan bersorak-sorak di tengah banjir masalah hari ini, banjir air mata. Jadi 3 hal. Kalau kita ada di tempat pengungsiannya Tuhan hari ini, itu sudah tempat yang benar. Karena waktu engkau mengungsi kepada Tuhan yang baik, waktu hidupmu susah, hari ini juga kita dikelilingi dengan kasih setia. Muter saudara, tiap hari kasih setia Tuhan, tidak pernah terlambat, setiap pagi selalu baru, setiap pagi fresh from the oven. Saudara dikelilingi dari pagi, buka mata, yang mengelilingi saudara bukan hutang,
bukan masalah. Tapi Tuhan berkata, nak, kasih setiaku menyertai, mengelilingi engkau dari pagi hingga malam. Besok ada lagi fresh from the oven yang Tuhan sudah siapkan, kejutan, kebaikan. Saudara akan digendong-gendong. Wow. Kita percaya hari ini, yuk. Apa yang kita lakukan di tempat pengungsian. Hari ini kita ngungsi. Saya juga ngungsi. Saya berapa tahun ngungsi. Tapi kuat loh. Jadi Raja Wali. Kenapa? Karena saya berdoa. Saya percaya. Saya nggak mau sedih. Kenapa sih? Saya sering dikatai, Bu Eli munafik dong. Orang memang kenyataannya sedih. Lah orang divonis kanker, masa nggak boleh sedih. Suami hilang diambil perempuan lain, masa nggak sedih Bu Eli? Bangkrut, masa nggak sedih? Oke, fakta memang terjadi, kita tetap bisa sedih. Saya juga bukan munafik. Kalau saya dengar berita buruk, saya dikatai orang, saya nangis, saya sedih. Tapi saya berdoa, saya percaya. Setelah saya berdoa percaya, Tuhan bilang ini, bersukacita, bersorak-sorak. Di balik engkau disakiti, aku sudah sediakan berkat yang besar. Ingat ya, air matamu akan jadi mata air. Kalau itu kebaikan buat engkau, yang jadi pertanyaannya, buat apa engkau mau sedih? Sedih itu hanya mencuri iman, kekuatanmu. Habis nanti Eli. Sudah Eli, tetap percaya. Hari ini engkau tidak perlu sedih, sorak-sorak. Kenapa? Karena yang sedang dalam perjalanan, aku ini menyeberangkan engkau dari banjir mata air rasa sakit menjadi banjir air mata menjadi mata air. Engkau akan melihat keselamatan, kekayaanku dan kebaikanku di depan Eli. Lah kalau engkau nikmati yang 3 ini 3K lagi. Lah saudara, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih sedih? Kenapa sih kalau ada sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita nikmati, kok hari ini sedih? Saya bukan munafik. Saya juga bisa nangis. Tanya mama saya pernah ngalami keadaan yang hun itu sampai error. Waktu saya ngalami keadaan tekanan yang begitu besar, tidak tidur 1 malam. Mama saya datang malam-malam jam 2 malam, saudara. Nemeni saya tidak tidur. Besok harus khotbah pagi jam 10. Naik pesawat jam 6, saudara. Saya tidak tidur semalam, saudara. Sampai di Jakarta, saya dijemput pengerja. Pengerja sudah panik.com. Kenapa? Lihat saya ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Pengerja bilang gini, aduh bugem, error loh. Gimana bisa khotbah? Lah saya tanya A, jawabannya B. Ini parah. Bayangin semalam gak tidur, panik, sakit hati, jengkel, saudara. Mama saya ngantar ke bandara itu aja sampai mama saya ngasih nasihat saya, kekuatan. Sampai di bandara saya berjalan sendiri seperti orang oon, saudara. Tapi kekuatan Tuhan pada waktu saya masuk, dan hari itu pengerja cuman bilang gini, Bu Gem, ini jemaat sudah banyak yang hadir. Orang tidak tahu masalah saya. Mereka datang, shalom, Bu Eli. Saya dengan terpaksa cuman senyum. Pengerja bilang gini, Bu Gem, naik ke atas lantai 2, masuk ke satu ruang sendiri, doa sama Tuhan. Hari itu untung saya nurut, saudara. Saya taat sama pengerja karena memang saya sudah linglung. Saya sudah tidak tahu harus ngomong apa. Ngomong A aja saya tidak bisa. Orang tanya A, saya jawab B karena otak saya on. Karena terlalu panik dengan masalah. Hari itu saya naik ke atas. Saya seorang diri sama Tuhan. Pengerja bilang gini, saya beri Bu Gem waktu 10 menit. Karena waktu saya tiba itu jam 10 kurang 10. 10 menit lagi ibadah dimulai, Bu Gem turun. Hari itu saya berdua di lantai 2. Saya nangis sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya mau Engkau menjadiku kekuatanmu. Itu buat saya bangkit. Saya kalau ingat itu saya nangis lagi loh, saudara. Saya hari itu berdua sama Tuhan. Saya cuma nyembah. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang gini, please help me Lord. Please help me Lord. Saya nangis, saya nyembah Tuhan. Saya tidak ngomong apa-apa. Saya cuma ngomong sama Tuhan, terima kasih. Saya hari itu nangis, saya nyembah Tuhan. Dan kekuatan Tuhan mengalir.
Hari itu saya cuma bilang gini, Tuhan, aku percaya akan apa yang kau janjikan dalam hidupku. Walaupun lewat lembah yang kelam, lembah air mata, aku tetap percaya. Aku mau percaya, percaya dan percaya. Ketika saya hanya 5-10 menit, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya jangan mengecilkan kuasa doa, saudara. Hari itu setelah saya doa, saya menyembah Tuhan. Saya turun dengan kekuatan yang luar biasa. Nggak tahu saya dapat kekuatan dari mana. Hari itu setelah berdoa percaya, saya turun. Dan saudara tahu, hari itu saya bisa menyelesaikan khotbah saya tanpa orang tahu beban yang saya alami. Orang sampai bertepuk tangan. Ya, itu saksinya pengerja di Jakarta. Setelah saya khotbah, orang salami saya. Orang bilang, Ibu Eli, khotbahmu hari ini dahsyat. Khotbahmu luar biasa. Khotbahmu hebat. Menguatkan saya, Bu Eli. Orang datang sama saya satu persatu, terima kasih Bu Eli buat khotbah yang menguatkan. Orang nggak tahu di balik itu hun-hunnya saya, stresnya saya, depresinya saya hari itu hanya karena saya berdoa percaya. Saya diluputkan Tuhan dan saya melihat sorak-sorai, saudara. Saya melihat banyak orang-orang yang bersorak-sorai. Hasil saya khotbah itu sorak-sorai benar-benar. Tuhan meluputkan saya dari khotbah yang saya tidak tahu. Mungkin kalau tanpa doa hari itu, saya bisa khotbahnya ngawur loh, saudara. Mungkin khotbahnya sudah gini, Shalom. Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Mungkin itu isi khotbah saya. Tapi sampai saya dari awal sampai selesai khotbah, orang tidak tahu tekanan saya besar. Yang mereka tahu khotbah saya hebat. Pengerja sampai bilang gini, wow, kalau bukan karena 10 menit Bu Gem sediakan waktu buat Tuhan, Bu Gem tidak akan bisa khotbah hari ini. Itu pengerja saksi mata di Jakarta. Itu jelas tahu siapa saya pernah ngalami errornya seperti itu. Makanya hari ini yuk kita lakukan gampang ya, di tempat pengungsian, berdoa, percaya, bersuka cita aja. Nanti hasilnya sorak-sorai. Sekali lagi, berdoa, percaya, sukacita aja jalani masa yang sulit. Nanti hasilnya toh sorak-sorai. Siapa yang menjadikan hari ini air matamu jadi mata air kehidupan yang sorak-sorai? Kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita tidak sanggup mengubah masalah jadi berkat, tapi Tuhan sanggup. Air matamu jadi mata air, hanya Dia yang sanggup. Makanya ini waktu yang tepat untuk mengungsi. Ya, saya sudah selesai. Saya lanjutkan nanti sesi berikutnya karena nanti waktunya tidak cukup. Jadi jangan takut, tapi kelihatannya cukup sih, masih ada waktu. Yuk saya bahas aja sekilas, nanti pembahasannya berikutnya. Kenapa kita hari ini harus diproses sama Tuhan? Kenapa sih Bu Eli ikut Tuhan kok harus dredek? Kenapa harus panik.com? Kenapa kok ndak bim salah bim lah? Apa bedanya Tuhan sama dukun? Kalau kita mau datang sama Tuhan syukur-syukur ngungsi, Tuhan jawab doaku, bim salah bim, abrakadabra, terjadi sesuai dengan saudara. Lah saudara ndak punya iman nanti. Lihat ya ayat ini, kita akan belajar ndak marah sama Tuhan di tempat pengungsian ini. Kenapa kita diizinkan ngalami keadaan yang membuat kita sepertinya neredek? Ini ayat, saya ndak keluar dari Mazmur 32. Yuk kita baca, ini ayat kunci. Mazmur 32 ayat 8-9. Kenapa kita harus melewati masa yang sulit, masa dimana kelihatan Tuhan diam? Ini ujian namanya ya. Ayo kita baca Mazmur 32 ayat 8-9. Ya, di tempat pengungsian berdoa, percaya, sukacita. Yuk, tidak ada lain. Ini extra power, saudara. Waktu engkau bisa melakukan 3 hal di tempat pengungsian, kita percaya hasilnya diluputkan, diseberangkan. Saudara akan lihat mata air sorak-sorai itu menjadi milik orang benar. 3K yang akan saudara lihat: keselamatan, kekayaan bangsa-bangsa, wow, dan apa tadi, kebaikan, wow. Itu yang akan kita nikmati ya. Yuk kita baca Mazmur 32 ayat 8-9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh.
Hari ini siapa yang lagi mengalami panik, sudahlah, ini jalanmu yang benar. Karena ikut Kristus itu jalannya sempit, sesak, penyaringannya sedikit. Jadi Tuhan lagi hajar saudara, itu karena dia hendak menunjukkan kepada saudara dan saya, nak, ini loh jalannya. Nak, jalanmu bukan yang lebar, itu jalan maut, jangan pilih. Itu penawaran iblis, itu bohong. Nikmatnya bohong. Saudara diiming-iming nikmat, tapi ujungnya bukan ini jalan yang aku mau. Itu jalannya iblis, jalan maut, lewat jalan tol. Tapi engkau lewat jalan yang harus aku hajar. Karena aku sedang menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mataku tertuju kepadamu. Di tempat pengungsian Tuhan kenal itu tadi, matanya tertuju. Tuwenang aja, tuwenang. Mata Tuhan kenal. Kalau matanya sudah lihat Bu Eli, lihat Niken, lihat siapa Krismon, lihat Santi, lihat Mami Feni, dia pasti matanya tertuju kepada saudara. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Hari ini percayalah, kita ini harus dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh masalah. Jangan sampai hari ini hidupmu ketika Tuhan hajar kita, itu kita marah. Karena percayalah, hari ini Tuhan hendak mengajar saudara, dia hendak menunjukkan jalannya, dan dia mau menasehati kita melalui firman-Nya supaya kita menjadi pelaku firman. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hari ini yuk kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kita ini percaya kalau kita mengalami keadaan yang panik, bersyukurlah. Karena Tuhan lagi membawa hidupmu, yaitu dihajar, ditunjukkan jalan, dan menjadi pelaku firman. Tuhan memberi nasihat, nak, dulu kan kamu gini. Saya sadar, saya bukan istri yang baik. Ketika saya dihajar Tuhan dengan masalah rumah tangga, Tuhan menunjukkan, ini loh jalan yang harus kamu tempuh, nak. Mulai hari ini, buang ya, itu khotbah saya kemarin. Kamu dulu pelanggaranmu banyak, kamu suka maki suamimu, kamu tidak tunduk, kamu ini sombong, banyak pelanggaran saya. Dan firman Tuhan berkata kemarin, ketika hari ini kita mengakui pelanggaran, maka kita mau meninggalkan pelanggaran kita, senyatanya kita akan menjadi orang yang beruntung, disayangi, dan dilepaskan dari malapetaka. Hari ini saya sudah selesai. Jangan marah sama Tuhan. Keadaanmu yang semakin sulit itu karena dia lagi hajar saudara, menunjukkan jalan supaya kita juga menerima nasihatnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi jangan panik. Keluar dari kepanikan hari ini lewat doa, percaya saja, dan sukacita. Kita akan sama-sama yuk. Selama kita lagi diseberangkan, kita perlu bergandengan tangan sesama umat manusia, umat Kristus. Makanya saya punya istilah baru. Ya, kemarin dulu nyiapin firman, Tuhan kasih saya satu peneguhan gini. Ajak anak-anakku untuk jangan tinggal di dalam kos. Apa Tuhan kos? Komunitas orang sakit hati. Kalau kita tinggal dalam komunitas orang yang sakit hati, maka kita akan jadi orang error. Komunitas orang yang salah. Jangan pilih kos. Tapi mulai hari ini, jadilah anak yang tinggal dalam komunitas orang takut akan Tuhan. Kita bersyukur melalui Wadah PD Victory, kita belajar sama-sama. Saya bukan guru yang profesional, ya, saya bukan maha pintar juga. Saya juga muridnya Kristus yang sama-sama belajar dalam komunitas orang takut Tuhan di Victory ini. Jangan pilih komunitas orang sakit hati dan komunitas orang yang salah jalannya. Tapi kita mulai bangun dengan
maka kita percaya hari ini sesama anggota komunitas orang takut akan Tuhan, kita perlu bergandengan tangan saat diseberangkan, supaya waktu diseberangkan iblis mulai datang dengan hantaman badai, hantaman yang membuat kita takut dan lemah, panik. Kita tetap bergandengan tangan, saling menguatkan di dalam komunitas ini, sehingga kita bisa sampai di seberang bersama Tuhan, dan kita menikmati 3K. Hari-hari ini orang benar pasti disertai dengan keselamatan. Kekayaan bangsa-bangsa segera akan mengalir di lumbung orang benar. Declare, saudara, declare. Yesaya 62 ayat 2b. Yuk akan kita declare sama-sama ya. Kita perlu setiap akhir dari firman saya mau declare. Karena dengan declare seperti yang kamu ucapkan di hadapan Tuhan, demikian akan dilakukan. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 66 ayat 2b dan 12. Tetapi kepada inilah aku memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Tuhan, aku lagi tertindas, aku lagi patah semangat, lagi panik. Aku percaya firman Tuhan sesungguhnya kepadaku hari ini. Tuhan mengalirkan kepada Eli Kurniawati. Omong nama saudara, Sheni, Shen ya. Yuk, Tuhan mengalirkan kepada Eli Kurniawati keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa kepada Eli Kurniawati seperti batang air yang membanjir. Eli Kurniawati akan menyusu, akan digendong, dibelai-belai di pangkuan Tuhan, akan menikmati kebaikan Tuhan yang tidak terbatas seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya sudah habis. Saya doa singkat. Tuhan, kami serahkan hidup mereka, anak-anakmu ke dalam tanganmu. Kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyeberangkan saudara dari banjir. God bless.